Super Friends, kita balik lagi di program kesayangan kita semua di Super Talks, masih barengan gue Bimo Fusumo. Seperti biasa, kita semua di sini sudah melewati protokol kesehatan yang dianjurkan, dan semoga Super Friends di rumah semuanya sehat, baik-baik kabarnya, dan yang penting lancar usahanya ya. Oke, bahas apa kita hari ini? Kita mau bahas kejadian yang terus terulang dan kok kayaknya makin kesini makin banyak nih kayak expose. Kacau. Belum dong. Parah. Ini saya lagi jembatan bingung. Oh ya jembatan. Lagi Emosi gue bahas ini. Akhirnya menyita perhatian publik dan mendapatkan banyak reaksi negatif. Nah, pasalnya tindakan ini udah berujung ke intimidasi dan dilandasi karena beberapa alasan. Nah, di Super Talk kali ini kita sudah mengundang dua pakar yang akan membahas tentang arogansi. Bener sih? Kalau udah pakar sih ngeri ya tadi ya. Iya. Pakar. Kalau bukar mungkin pakar. Mengundang dua warga setempat nggak apa-apa Iya, dah. Gitu. Orang Jadi, awam. Orang awam. Mengundang orang awam. Gak usah itu tuh Oh, masa dia punya itu. sorry. Ada Mal Jufri. Halo guys. Dan juga ada Ate di sini. Oke. Yes, mantap. Ya, kita akan bahas tentang repetisi kejadian-kejadian negatif lah ya yang ada di masyarakat. Betul, Akhirnya tanah air. menimbulkan pro kontra, tapi kok itu aja kejadiannya. Arogansi Kacau ini, itu gitu. betul. Iya kan? Betul, apalagi yang kata mobil Pajero nabrak. Apa itu? Yang di komplek gua. Itu di komplek lu. Jadi komplek gua soalnya juga ada mobil Pajero nabrak gitu. Nabrak yang Nabrak kuning. mulu. Nabrak Apa? yang Apa kuning. emang remnya belum apa gimana sih? Ditabrak kucing sih lebih tepatnya. Apa nabrak jam kuliah? Nabrak jam kuliah. Itu dosennya meleng. Jadi berarti atau mahasiswanya yang meleng gitu. Jadi kenapa bentrok jadwal? Iya, kenapa? Ada bentrokan jadwal nih gitu. Tapi sehat. Alhamdulillah sehat. Pri sama Ate. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini sehat. sepeda. Apa tuh? Baik. Oh gitu. Baik. Oh boleh begitu bang Boleh. di sini ya. Plesetan sampai kejedap malahnya. Oke, tapi dari lo masing-masing nih, pernah gak sih, siapa ya, mungkin Ate dulu deh. Betul. Lo ngerasa arogan di suatu kondisi, tapi di tempat umum nih, Teh. Yang akhirnya bikin lo kayak nyesel lah, entah malu atau akhirnya ya diliatin orang gitu kan, tidak malu gue. Nah iya, gua pernah tuh di ini apa sih namanya, tempat sushi. Iya. Sushi baju, apa tempat apa sih? Restoran sushi. Nah, itu bilangnya restoran sushi. Oh, restoran sushi. Bukan tempat sushi. Oh, bukan sushi. Oh, sushi mobil gitu Iya, kan. Saya pernah di sushi tempat Susanti. Sushi. bukan sushi. Iya, itu sushi, kenapa? itu gue salah kayak misalkan pesan gitu, ternyata yang didatang banyak gitu, jadi gue cuma nunjuk gini dipikirnya mesen. Jadi gue kata saya nggak mesen yang ini, dia agak bete tuh pelayannya. Jadi setiap lagi makan tuh setiap lewat ngeliatin mulu. Jadi kan pikiran nunjuk ini mesen, padahal enggak. Padahal ya pesen tuh yang ini. Ternyata yang ditunjuk juga di Dikeluarin. Oh dia pakai iPad gitu ya? Enggak, pokoknya ini menu biasa. Menu biasa tapi ini Terus Iya. kenapa dia berspekulasi kalau lu tuh Nah, mesen? gue nggak tahu tuh kenapa. Jadi Siapa sih namanya, mana WhatsAppnya? ada namanya Maman dah kalau gue jadi hafal. Bapak namanya Maman. Nggak, tapi jadi bawaannya tuh dilihatin tuh kayak seolah-olah gue nggak bisa bayar tuh yang nggak jadi pesan. terintimidasi. Terintimidasi, jadi makan tuh nggak nyaman. Jadi kayak pas di kasir tuh langsung agak-agak marah-marah dikit gitu. Yang lain-lain pada ngeliatin, jadi kayak ngeliatin, aduh, gue kayak berasa jahat banget ya, habis marahin kasir gitu. Marahnya ke kasir. Iya, Marahnya pokoknya ngekasih. abang-abang yang lewat itu dia ada di kasirnya juga. Oke. Dia gue jelasin, enggak kok mas saya nggak ngeliatin mas gini-gini. Tapi saya ngerasanya nggak nyaman loh diliatin gitu. Nah, gue takutnya dia trauma aja, besok-besok dia tutup mata nggak mau. Nggak bisa, Pak. Jangan, Nggak jangan. bisa begitu. Gitu. Tutup mata. Nggak boleh begitu tutup mata. Apalagi dengan kasus-kasus yang ada nggak boleh tutup mata. Nggak boleh. Oh, bagus. Ayah Susanti, mana namanya muda. Tapi itu bawaan ya, ternyata bawaan juga tuh arogan. Karena tuh. ketika kita merasa direndahin, kayaknya tuh ego itu muncul. Oke, kita merasa direndahin ego. Gitu ya. Muncul. Oke, nah kalau lo gimana? Kayaknya gue orangnya baik deh. Baik nih. Nggak arogan. Oh, kalau gue arogan waktu SMP. Oh pernah. Pernah, karena ya pinter matematika sendiri tuh menyenangkan lah. Gimana sih gini dong, masa nggak bisa goblok amat. Emang lu pinter matematika? Sosial. IPS, matematikanya IPS loh.
yang integral dan lain-lain. Gue nggak Ya peduli. udah, ya udah. Ya penting Maaf, nggak maaf, mati kan. maaf. Ya udah maaf. Ya udah Oke, gue tes coba ya. Ya, Enggak, ini kali-kalian aja. ya udah. Ya. 3 kali 5, 15, 2 kali 4, 8, 8 kali 6, 48, nah, 9 kali 7. 6, 3, 17 akar 4. Nggak usah. 17 Nggak akar usah. 4 nggak bisa. Nah, terus. 16 akar 4, 4. Oh ya benar. Udah gitu doang bang, nggak usah. Ya, terus arogansinya di mana? Oh ya arogannya gue cuma bilang, lu kok gini doang nggak bisa, aneh banget tuh gitu. Padahal kan kadar otak masing-masing kan beda-beda. Nah makanya gue tuh pas dibilang lu sombong, lu nanti lu bilang rezeki lu gitu-gitu. Makanya gue berhenti untuk itu, gue diem aja. Tapi ada orang arogan nyalinya ciut bang. Oh, Pernah gue lagi naik motor. Nah gue kan motor Supra tahun 98 tuh. spesifik Oh yang banget tuh ya. gas getar. Yang gas getar. Kalau misalkan ada tamu. Batoknya getar tuh. Iya batuk sih pak. Iya. Yang disela itu batuk ya. Iya, gitu. Kalau nggak kena goblok gitu. Goblok gitu. Jalan jauhnya minus. Enggak miring. Sampai kuntilanak apa-apaan sih? Di pohon. Nah, di tanggulan itu gua kena tanggulan gede, jadi di motor gua ada kunci-kunci jadi bom rampang gitu. Nah, bapak-bapak naik motor tua, tapi dia teriak, bocah goblok gitu. Gua ngerem langsung, siapa yang goblok? Saya. Gitu. Nah, maksud gua dia awalnya arogan. Oh, iya. Pas gua berani dia ciut gitu. Oh, dilawan soalnya. Dan dia juga bukan anak dirjen pajak, jadi enggak apa maksudnya? Iya maksudnya ini Tapi lu Langsung ngejat langsung ngejat. kenapa bapak-bapak? Iya, Gimana kok sih? tiba-tiba ke anak itu. Itu kalau kalian tuh ada di posisi orang yang arogan gitu kan ya. Tapi kita balik deh. Pernah nggak lu menghadapi orang yang arogan tapi di tempat umum ya? Pernah atau enggak? Kalau pernah. jawabannya bukan apa kejadiannya, yang Iya. lo lakuin apa? Apa namanya menanganinya ya udah gue cuekin aja karena orang kayak gitu tuh pasti capek sendiri dan pulang pasti malu. Oke, tapi kan ini masalahnya di tempat umum. Ya lo lagi mungkin lagi nggak bisa ngatur emosi atau bisa kayak gitu lo diemin aja. Gue bisa ngatur emosi karena semakin orang tolol maka semakin terhibur kami. Kadang ada orang yang emosi banget. Kita tuh ngeliatnya dari sudut pandang yang berbeda bang. Kalau gua, jadi kayak ya mau sampai kapan nih tolol nih. Oh itu lo kayak gitu. Kan, langsung diem. Gitu. Nggak lo ladenin? Nggak boleh nih, Oh cuekin aja. dicuekin aja. Kalau lo Ted? Kalau gua ladenin kalau gua. Kali mungkin karena gua didikan dari Lampung kali ya. Jadi kebanyakan dulu tuh kalau Lampung tuh ngajak orang berantem itu kalau dia didiemin dia makin terus-terusan nginjek-nginjek makan gitu. Akhirnya kalau kita lawan yang kayak lu tadi apa lu gitu tuh langsung drop. Makanya kalau ada apa-apa tuh gua lawan sih. Lawan tuh argumen ya, maksudnya di Argumen argumen iya, ya. argumen bukan Kita adu begal kan argumen. walaupun Lampung kan Nggak ya. mungkin dia nunjuk gua kasih jempol gua menang gitu. Anjing kecewa dia. Jadi maksudnya stop. Dikasih begini. Iya. Bukan saya Jepang bang gitu ya. Gini. Adu Sekarang argumen lu gitu. gitu. Adu argumen. Nah berarti kan orang yang arogan itu kan sumbu pendek ya boleh dibilang. Iya, Maksudnya emosian lah Gampang gitu. emosian. Kalau tadi lo berarti bisa nanganin emosi dengan diemin aja. Diemin Nggak aja. lo lawan atau nggak lo gas gitu. Cuekin aja karena Apalagi di tempat umum gitu. karena balik lagi kalau misalkan gue edukasiin dia, berarti kan itu itikat baik gue untuk membuat dia jadi lebih baik. Nah gue nggak biarin aja, biar sampai mati tolol gitu gue, biarin aja. Nah kalau lo Kalau berarti gua lo gas. lebih Argumen tadi. mempertahankan gua nggak segitunya salah itu gitu. Apalagi kalau lo posisinya bener ya. Iya, kayak misalkan gua pernah keserempet gitu, keserempet dia yang salah. Salah. Kan kita kan bawa mobil, dia bawa motor. Selalu dong di jalan mobil selalu salah tuh. Tapi kalau argumen kita bener dia yang nyerempet, ya nggak bisa disalahin juga gitu. Sampai apa batas lo bisa menahan argumen itu? Lebih ke sampai udah rame terus dia mulai kayak kalau lu nanti awas nih gini-gini dia sampai meminta KTP segala macam nggak bisa gitu kita ke kantor ke pos polisi depan aja yuk gitu. Oke giring hilang. Nah kalau gue ketemu gesekan, kalau gue yang kena ya bang, kalau gue yang kena gue bener tenang gitu. Kayak misalkan gue diserempet motor, jeder berdiri aja karena alhamdulillah badan gede ya. Jadi kayak jadi gimana nih kelanjutannya? Bang ampun bang. Gitu. Oh karena Karena gue udah begini aja gimana Padahal nih. mah nahan sakit ya bisa jalan itu. Kalau jalan mah. Kalau jalan dikit udah begini ya. Sering gue diserempet terus dia bilang goblok, ya udah ke pinggir dulu bang, dia kenceng gitu. Jadi Oh, karena iya, hampir kayak tadi Hampir pas kayak lu tadi. diajakin. memang semua orang yang
udah kesulut emosi, kadang-kala mentalnya tuh nggak sekuat itu. Cuman wang terus ya udah kesini yuk, wang gitu. Jadi nggak ya udah seneng. Karena itu motor. Ya. Coba kalau truk mobilku gimana kalau keserempet begitu kan? Aduh. Itu udah kecelakaan bang, udah nggak bisa sombong. Jatuhnya udah sombong ya. Oh iya Nggak iya. bisa sombong. Udah nggak bisa ya. Nggak mungkin lari juga kan dia. Iya udah. Tapi kalau main apa sih? Tapi kalau dipikir-pikir berarti arogan tuh nggak soal itu juga ya. Kayak dia bawa motor dia bisa lebih emosi, bisa jadi alasannya kenapa dia itu. Ini. Iya, Gua iya, punya coba iya. deh. Nih gue sekalian ngetes pandangan lo deh. Gua- Sebenarnya apa nih? Sedap. Gini. Gokil. Coba. Set, keluarin. Wah, Gila. Emang Mario Teguh doang yang brand ambassador rokok? Sahabat-sahabatku yang super. kagak. Tapi lu tahu gak nih ada yang lagi viral masalah Apa tuh? nabrak di Gimana tuh? Twitter. Iya jadi ada orang ngepost dia tuh lagi dalam kemacetan, ditubruk sampai penyok, terus turun, pokoknya ditanya gitu kan, kenapa nih lagi macet kok nabrak? Dia emang lagi buka plastik somai. Aduh lucu banget itu. Lucu banget itu. Tapi penyok mobilnya. Aduh lucu banget. Tapi dia ngaku salah. Gua salah, apa gitu. Gua tuh baca Twitternya. Ah, Aduh gimana lu punya emosi tapi mau nahan tawa. iya, itu yang Alasannya tuh kayak Iya kayak gue emosi tapi gue nahan tawa dan bener dia Dia ada udah plastik minta- somai nih. ya udah saya minta yang kentangnya dah ada gitu. Oke. tahu semua. Emosi tapi alasannya bikin ngakak nih. Iya. berat jadi dia Iya, berat. iya. Jadi kayak ya udahlah. Oh, bener kan jadi akhirnya ya udahlah Ya gitu. udahlah, Ya udah iya. enggak apa-apa lu selesain dulu makan Karena dia somai. minta maaf dan Iya. ngasih tahu alasannya lagi bongkar plastik somai. Kadang kita tuh kayak ada marah kemudian kebunuh mah. Ini anjing banget nih. Dia datang Bang, maafin ya. Hilang. Hilang. Tuh. Makanya kalau emosi dikasih air tuh udah tenang pasti. Kalau marah kan bar. Ya, Saya juga marah-marah sih. Saya nggak salah dong, saya cuma buka plastik somai kata dia gitu. aneh sih itu. Aneh juga sih kayak gitu. Emang kenapa kalau saya nabrak? Kalau saya lagi buka plastik somai, Manusiawi. Tanya abang somainya saya bawa ini. Abang somai di belakang. Emang dagang di belakang. Lagi ngambilin saus. Kan ngasih saus tuh kalau misalkan udah kelar ditutup pakai jempol. Aduh. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal viral di sosial media gitu ya. Itu kan yang ya ada lucu tapi ada kasihannya juga. Kasihan aja. Tapi banyak berita yang seliweran di media sosial Gimana tuh? soal arogansi seseorang nih di tengah masyarakat. Bener gak? Belakangan ini. Si Dendi tuh. Ya banyak. Si siapa si Mario Balotelli itu? Mario Balotelli ya. Itu emang arogan di lapangan hijau. Orang udah tengah gawang nggak mau golin. Dia ngeludah aja tengil loh. Tapi kita tahu ujung-ujungnya hukum Pak Iya, di sini iya, Pak, ya kan? Hukum kalau nggak klarifikasi, Betul. ya kan? Nah, ini menurut kalian kalau tadi Jupri bilang emosi ada minta maaf selesai gitu. Betul. Kita merasa oh ya udahlah dia ngaku salah. Oke, itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Nah, tapi kalau yang lagi viral-viral di Yang media ini. sosial, Nah, tapi kalau dia klarifikasi kan berarti udah minta maaf betul. dan udah mengakui perbuatannya, tapi Ah. kenapa tetap emosi? Kalau misalkan awalnya udah panas, apalagi ini mana dulu nih yang viral emang nih? Apapun lah, misalnya. Apakah lo? Yang sampai meregang nyawa bukan? Enggak ada nyawa dong Oke, itu. gini aja deh. Pertanyaannya berarti. Masih Iya. Kalau lo di kehidupan sehari-hari Ah. ketemu orang arogan, terus dia minta maaf secara tulus, lo jadi adem. Adam, kerugian apa dulu? Kalau kerugiannya itu besar, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, oke. Berarti Kayak misalkan mobil gue ditabrak sampai jadi sepeda, gue nggak terima. Nggak bisa jadi sepeda. Ya maksudnya kerugiannya itu banyak banget, gue nggak bisa. Lu nerima maaf lu gitu. iya, kalau mobil lo ketabrak jadi Tamiya. Makanya, ya kan? Baru 2 kali. Bang, gilikin dinamanya sekali ya. Jangan cuma jadiin Tamiya. Dinamo setan. Iya, astut jadi. Nah itu tadi gitu. Gitu. Oh, berarti sebenarnya kalaupun masalah ini viral di sosial media, tapi menurut pandangan lo sebenarnya
kasusnya kerugiannya masih ya bisa lah Masih slow lah. dan klarifikasi lo nggak panas, Aman. Iya, nggak panas ya. Tapi yang terjadi di belakangan ini kan kerugiannya ya Kerugiannya mungkin parah, maaf luar biasa. gitu ya. Dari materi sampai mungkin mengancam nyawa Iya. dan bahkan nyawa. Nah, itu kan sulit diterima, maaf ya. Iya. Ya harus ada hukuman, harus ada pidana Jadi gitu. itu kan kriminal udah itu. Iya, Udah kriminal. Kalau lo juga sama tuh. Iya sama itu karena dia kerugiannya udah ke nyawa sih. Parah. Oke. Dan juga kan ada juga yang kata, aduh, Keluarin aja aman kok kita jangan, nanti. jangan, aman kok. inisial deh. Sebut saja siapa gitu. Ini Purnawirawan yang nabrak orang. Oke. Yang itu kan pas ditanya gitu, emang siapa yang nabrak? Saya yang nabrak gitu. Maksudnya kan kenapa arogansinya muncul gitu, sedangkan ini sampai kehilangan nyawa loh. Itu yang gue sedihinnya. Loh, kalau memang dia berniat jujur, Tapi kenapa? Iya, saya yang nabrak gitu. oh minit first Kan lu ngilangin. Itu dari ibunya ya, dari ibu si korban. Maksud gua, oke lah itu kecelakaan dan mungkin dia tidak salah karena di jalur yang benar tuh. pada akhirnya dibedah tuh. Dibedah iya. dan dia benar. Cuman adalah rasa saya nggak tahu kenapa anak ibu masuk sini, saya minta maaf. Empati dan empatinya Maksud tuh. gue empatinya Oke, tetepanin oke. dulu. Oke. Oke. Karena kerugiannya besar banget dan ternyata itu si anak ngehindarin lubang. Berarti kan ujung-ujungnya panjat kai. Enggak salah banyak dong. Enggak. Kan uangnya kemana? Tapi Untuk jalan ini- raya. Nggak bisa gitu, ini nggak boleh dibungkam. Enggak. Orang-orang harus tahu dong nih. Gak usah bawa peribahasa besar pajak daripada tiang. Itu juga bukan pajak juga, Pak. Itu sebenarnya bisa jadi Pemda. Karena kecelakaan tunggal yang Iya, iya. terjadi Iya. di jalan, Iya. kita bisa sebenarnya ya bukan menuntut ya, tapi kita bisa lapor nih karena jalanannya Ya, rusak. tapi kan itu akan menjadi sumber masalahnya itu kan pajak kita kemana? Sehingga jalan kita nggak rapi, sehingga membahayakan masyarakat. Kemana emang pajak Hah? kita? Mana? Ya tanya aja loh itu. Mana siapa yang mana? Yang gini. Siapa yang mana? Enggak, saya setuju dah. Kalau sama juga teh. Apanya? Menurut lo? Tergantung tingkat. Iya itu tanggung jawabnya sih lebih Betul, tanggung jawab. betul. Nggak cuma minta maaf klarifikasi kan Iya, sebenarnya iya. ada Dan ada ganti kerugian misalnya. kerugian ada sakit hati yang dibayar. Kan keluarga itu kan ngeliat kayak gitu kejadiannya kan sakit hatinya gila-gilaan dong pasti. Ya sebenarnya semua korban ketika melihat sebuah kejadian akan timbul dari sakit hati, bisa jadi dendam dan emosi dan lain-lain sih. betul. Itu yang harus dikelirin dulu tuh, jangan cuma minta maaf. Kan bisa jadi tujuannya minta maaf biar nggak rame di netizen, akhirnya ke keluarga dia sendiri. Jadi kayak ada egoismenya sendiri tuh kalau yang klarifikasi. Nggak tahu ketulusannya banget kan. Iya. Oke, ini dari sekian banyak berita yang lagi Yep. viral. Hmm. Dari Ate dulu deh. Yang paling nyangkut soal arogansi di tempat umum, ya. Apa Teh? Ya yang baru-baru ini sih menurut gua. Kalau yang masih anget-angetnya ini gua ngeliatnya sih kayak setega itu gitu. Maksud Yang gua main hakim sendiri itu. main hakim sendiri dan itu udah nggak ngelawan loh maksud gua. Hmm. Oh Nggak ngelawan, iya. diterusin terus sampai kayak udah bukan marah lagi tuh. Udah arogannya tuh udah menggila kayak dia sampai selebrasi. Iya. Nah, Maksud gua Ronaldo aja ngegolin dulu kok gitu kan. ini Bukan. Maksudnya mantan klubnya aja kalau lo ngegolin, lo nggak selebrasi. Iya gitu. benar. Lo menghormati, ada rasa Iya. simpati lah gitu. Apalagi ada di titik dimana Iya. di bagian apa itu iya, kan sarafnya. ini ngumpul saraf di sini Ya nih. itu ngerinya Ngumpul tuh. saraf. Bahkan kalau misalkan saraf ini ada yang putus, tangan lu ada yang bisa nggak gerak Nah, seumur hidup. itu yang itu kan dipikirin. yang Ngeliat itu videonya itu kerugiannya tuh tebel banget. Nah kalau lo, Nah, itu yang gue menyikapi arogan itu karena ternyata kasus yang mana nih? yang itu ya masih tuh. masih itu juga. Masih tuh karena gue sadar bahwa ternyata arogan ini juga difasilitasi. Sehingga tingkat level arogannya ini lebih tinggi lagi. Misalkan dia mungkin dari bapaknya dari instansi mana lah gitu. Soalnya gue denger dia bahasanya gini. Udah biarin mati aja udah. Lapor dah. Maksud gue, oh berarti lu seberani itu. Oh berarti lu sadar bahwa hukum akan membela lu. Masalahnya korban itu ternyata petinggi juga bapaknya. Yang sehingga kekuatan hukumnya tuh jauh lebih tinggi ketimbang apa yang dia pikirkan. Makanya arogansi ini ternyata banyak fasilitasnya Dari power yang dia punya. dari power yang punya. dan itu berarti berpengaruh ke status sosial, power betul. dan lain-lain. Nah, Betul. apakah orang yang nggak ya
maaf nih saya lagi, bukan maksudnya ke instansi nih apa kemana. Orang biasa yang tidak punya background bapaknya instansi apa Iya, segala iya, macam iya. power dan status sosialnya. Ah. Ya, let's say biasa-biasa Iya, aja. Ketika dia arogan, berarti lu respect tuh. Dia bener-bener nyali gitu. Enggak juga. Enggak, gue gak respect sama orang arogan. Tetap aja tengil kan. Bodoh amat, walaupun lu anaknya siapapun, yang gue hormatin tuh Kaisang, Bang. Kaisang tuh, dia tuh bapaknya presiden. Tapi dia mau turun, dia mau ngobrol sama komik-komik ya. Dia tuh mau bener-bener mau merakyat gitu. Nah maksud gue, ada lo yang punya privilege gede tapi nggak digunakan dengan arogan. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, benar aku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap mengejar berdiri, terus mendaki. Menurut lo, kan tadi udah ada nih privilege backingan orang tua. Betul. Iya kan? Nah tapi selain backingan orang tua itu, privilege apa nih yang bisa berpotensi disalahgunakan untuk jadiin seseorang berani berbuat arogan? Menurut lo deh. Dari lo, Sam. Famous juga. Oh famous. Ya dong. Pengen famous atau Ya udah punya nama, berasa kayak gue harus dihargain nih, gue artis bro, gue ini gitu public figure Tapi misalnya kalau gitu. public figure arogan tuh bumerang tau. Tapi ada kan beberapa, ada juga yang Tapi begitu. bentar kan? Ya kalau itu mah urusan takdir dia ya. Iya, Dia nasib dia ya itu ya. maksudnya- Kalau untuk bentar nggak ada. Famous dan ternyata famous tuh sudah tidak jadi tolak ukur untuk keberanian jadi Iya, arogan iya, kalau iya. menurut gua, lalu apa? karena media sosial kayak misalkan Jerome Oh, kasus Jerome. ya maksudnya dia kan tinggi lah, namanya besar gitu, sedangkan dia punya masalah kecil, masalah banyak, masalah masa lalu dan masalah yang lainnya juga ngumpul sehingga namanya jelek terus walaupun banyak fans ya. Maksud gua ternyata apa namanya famous tuh nggak menjadi tolak ukur untuk menjadi kesombongan gitu. Bukan. Tapi dari Bentar doang, iya iya bentar kan. banyak orang yang terkenal Heeh. terus tiba-tiba blunder dikit hancur gitu, bentar doang. Tapi masih ada beberapa yang kayak begitu. siapa sih? Ya masih ada. Kok siapa sih? Kok ada? Anjing amat. Jangan marah, jangan emosi. Di sini bukan nyari. Iya, jangan Jangan Anda mempertontonkan arogansi Anda jadinya. Jadi pengen tahu siapa sih? Pengen orang. Ya maksud gue kan kayak seniman itu kan yang Tapi ada loh, dia yang kayak misalkan Iya. arogannya itu nggak sampai ke fisik ya, lebih Iya. ke mental. Iya. Mengenai psikis orang, kayak misalkan ada satpam nggak bukain pintu. Saya ini kamu nggak tahu saya siapa, bisa jadi kayak begitu. Emang Gitu siapa loh. Pak? Iya, Emang ada yang merasa Ini dia gue famous. juga aneh sih. Iya, Jadi iya, iya. gue pernah nih belum ya udah setahunan lalu deh gitu. Terus senggolan sama orang gitu. Iya. Terus kejadian lagi. Ini kan perasaan udah dari gue lama ya. Ya anak muda gitu. Terus dia bilang, "Lu nggak tahu gue siapa, Bang? Lu nggak tahu bapak gue siapa?" Itu benar kejadian. Terus gue bilang, nggak tahu, Nggak tahu. kenalan dulu sama gue. Nggak tahu. Terus dia bilang, tapi gue tahu lo bang. Iya jelas, bilang gitu. Ya, maksud gue, ya nggak usah dibilang gitu. Kalau emang mau tahu. Gua ada foto lagi bang. Gua foto bareng lu. Lu nggak tahu siapa gue bang? Ya nggak tahu. Iya, siap. Orang kita lagi emosi, kenalan Iya. dulu gitu. Saya ini anaknya siapa? Tahu siapa gue bang? Nah, kalau gue lupa baru deh lu marah gitu. Lu boleh ngomong kayak gitu kalau lu udah ngasih kartu ke keluarga lah. Iya, Tahu udah gua tahu. bapak-bapak Lu lu nggak sama tahu siapa gue? saudara lu gua tahu. Gitu. Ada arogan juga yang kata lagi naik motor, emang lu jalan punya nenek moyang lu gitu. Nah, taunya bener. Coba Nama-nama jalannya, nama jalan buyutnya dia tuh. Demi Allah teman gua nama kakeknya Haji Gandul, itu jalan Haji Gandul. Emang beneran? Demi Allah itu lucu banget. Iya emang punya kakek gua, demi Allah. Ini ke rumah gua kasih tahu silsilah. Langsung diam dia. Aduh. Emang ini jalan punya nenek moyang gua. Jadi marah ke diri sendiri. Dari tadi kita ngomongin atau kita bahas orang-orang yang punya status sosial tinggi gitu, terutama materi, sebut saja ya orang kaya gitu ya. Orang ketika arogan. Nah, tapi kalau posisi itu ada di kita gitu ya, mudah-mudahan alhamdulillah gitu lah ya, insya Allah Oh. kita tajir gitu, Betul. tajir Amin, melintir, amin ya Allah. dan Amin. punya power gitu Amin, ya. Terus dapat perlakuan yang nggak enak di tempat umum, ya kan? Dan tadi tuh kita enak aja tuh ngomong ngebahas gitu ya. Iya. Nah, gimana cara nyelesainnya tanpa harus terlihat superior dan arogan
juga nggak merugikan apalagi nyakitin secara fisik. Gimana? Kalau nyakitin secara fisik. Tapi kalau misalkan Ini lo punya power nih. iya, misalkan si arogan ini nih cuman bacot doang, kayaknya gue lebih diem. Tapi kalau ada sentuhan fisik, gue Lo baru- pukul Baru karena lo kasih elektrik ya. bisa. Fisik elektrik. Tapi lo nggak menggunakan power atau itu? Enggak, karena buat apa? Makanya tuh banyak orang bilang lu nggak tahu siapa gua. Dan orang-orang yang kayak gini ternyata orang nothing gitu, keseringan. Makanya gua mending tutup kartu, ya udah santai-santai aja. Oh, lu sombongin diri juga, lu nggak bayar bill lu gitu, lu Benar. nggak bayar listrik, telepon dan lain-lain, ya udah nggak usah arogan. Kayak gue pernah lihat ada satpam, dia mantan MMA bang. Wah. Mantan MMA, ada orang marah-marah di bang. Digeser, udah jangan marah. Ah nggak bisa gitu dong, udah yang permasalahannya apa sih? Dia mulai mukul, so itu kan counter attack yang luar biasa ya kan? Yang buat gue kayak anjing harus gue contohin Yang gitu. tadi dia ngunci pintu mah jadi ngunci leher dia ya. Nah maksud gue kayaknya power itu tuh nggak perlu kita kasih lihat gitu. Iya. Apakah nanti kalau lawan lo menggunakan power baru lo lawan dengan power? Iya, kalau misalkan memang Porsinya merugikan, ya, memang Bobby, sudah merugikan banget, udah keluarin power kita gitu. Lo tak? Nah kalau gue lebih, gue setuju tapi gue lebih nyambung tuh. Kalau kita kan deh, jangan setuju. Biar berantem kita Nah, biar gue nggak gitu. Ya udah, gue nggak setuju banget. Bagus, ini Apa bagus. sih statementnya terlalu mengada-ngada bang? Nggak setuju gue kayak gitu. Kayaknya enggak kan, kayaknya tergantung power yang kita. Misalkan kita dari kaya, amin ya. Amin. Tergantung kita dapetin dari mana dulu. Kalau kita berjuang sendiri, kayaknya kita tuh bakalan nggak rela dah untuk turun lagi downgrade. Dari karena kita yang berusaha kerasnya susah, prosesnya Oke, susah. betul. Kita udah dapat nama baiknya susah. Nah kalau yang doi ini rata-rata kan dapetnya langsung pas lahir. Cepat. Pas lahir masa depan langsung cerah gitu. Iya. Nah kayaknya dia nggak mikirin di mana bapaknya susah payah gimana. Nah, Dan tapi tidak kalau gitu. kayak gitu, nih agak lebar dikit, tipis aja. Iya. Ketika lo berjuang dan ketika lo dari nol terus jadi seseorang gitu, terus nanti lo ya kita anggaplah berkeluarga terus punya keturunan dan lain-lain. Ini kan yang terjadi sama bapak-bapak mereka nih. Nah, Ya dari itu. nol Iya. kan. Kalau kita punya anak. Nah, itu gimana? Nah itu mendidiknya berarti. Nah. Kita mendidiknya. Itu Nih, berarti. ada satu kata nih, Apa? tricky sebenarnya. Oke. Ya. Flexing. Flexing. Flexing atau pamer lah. Ya, pamer lah ya. pamer. Apakah pamer ini termasuk bagian dari sifat arogan? Buat gua enggak. Enggak. Karena semua orang pasti punya aktualisasi beda-beda. Kayak gue pertama kali ke Jepang, itu kan gue langsung upload banyak tuh. Karena ini cita-cita gue sejak kecil gitu. Sampai gue tos-tosan ke teman-teman, tos dong nih, bekas kena salju. Iya. Tapi kan itu kayak apresiasi bang. Iya. Nah balik lagi, kalau arogan belum bisa dibilang arogan Belum buat bisa gua. ya? Buat gua. Oke. Tapi kalau misalkan udah over gitu, udah sampai ngatain orang lah, ngerendahin orang gitu bang. Oke. Wah nggak setuju gua. Gitu langsung aja gitu. Di orang amat. Biar nggak mau kasih tahu dari tadi. Gak ada sistem bridging dia bang. Berarti kalau menurut lo Iya. flexing itu wajar kalau memang itu hasil pencapaian lo Nah dan itu cita-cita. nggak apa-apa. Kalau udah mulai flexing yang kayaknya Jupri Udah nggak over deh. Udah gini, over deh, iya. itu baru tuh arogan. Oke. Nah itu ya kalau kata gue yang flexingnya tapi bukan dari pencapaian. Dari Nah orang itu jatuhnya tua. arogan, itu dari orang Orang tua itu tua. arogan. Kenapa? Karena dia mikirnya temannya itu cuma sanggupnya beli yang ini, gue lebih gede Iya, lagi. kayak misalkan, tapi nggak bukan dari duit dia. Ini cuma Avanza, gue mau Radikon gitu kan ya. Ada dong Ada temen lo ada tuh yang lo tahu itu bukan pencapaiannya atau sesuatu yang bahkan bukan punya dia cuma tahu gini. kan zaman SMA yang kayak ada anak-anak mobil segala macem ya. Dari mana duitnya, orang kerja aja belum. Teman lo ada Ada beberapa mah ada Siapa? kayak gitu. Jangan disebut dong. apa mobil yang dia- Mobil rata-rata. dan ternyata benar bukan mobilnya dia. Ya iya emang udah tapannya gak masuk. Cuma gayanya itu kayak udah kayak dia beli Nah lah itu, nah mungkin sifat arogan itu Nah arogannya tuh turun-temurun. tergantung dari apa yang dia dapat. Didikan, Turunan. didikan, Didikan, gitu. didikan. Oke. Nah, sekarang apa nih tekanan? Ini kan lo sering nih bikin konten gitu ya. Iya, Lo kritis lah, kalian tuh kritis iya. gitu. Sebenarnya apa aja sih? Contoh tekanan sosial yang bikin orang tuh maksain punya sesuatu untuk dipamerin. Apakah lingkungannya? Apakah ingin mendapatkan pasangan? Dengan flexing kayak itu banyak tuh faktornya Oh, indikatornya. iya, Dia gua- bisa jadi. Iya kan? Itu di luar dari sudut pandang gue tuh.
Yang pamer mobil buat dapetin cewek gue. Iya kan? Ya, 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 Ada setuju, dong setuju, gitu. setuju. Nah, apa nih? Selain itu deh atau apa? Pengen Kira-kira dapat nama di tongkrongan. Pengen dapet nama di tongkrong. Kan biasanya kayak gue, ada loh orang yang senang dipanggil bos, kayak bosku, abangku, gitu-gitu. Ya, siapa tahu namanya gembos. Emang TP. Pokoknya tahunya ATM bersama. Nah, gue ATM berjalannya lah gitu. Wah, gue pokoknya kalau sama gue dia bisa jadi juga dia mencari backingan dari duitnya, dari uang yang dia punya, Uang dia yang dia nongkrong. kasih. Gue bayarin gak macam, lo jadi ikut gue. Jadi kalau gue ada masalah lo backing gue. Iya. Nah, bisa jadi begitu. Mau beli tongkrongan. Nah, beli tongkrongan. Anjing beli tongkrongan. Ada, gue tahu. Ada. Baru kepikiran gara-gara Iya. ngomong. Iya, ada. Oke. Kalau lu berdua kaya, Aan. ya kalau lu berdua ada di posisi yang ini beneran kaya nih, Amin. gitu ya, amin ya, amin, kita aminin Amin. aja, doa baik nih. Apa sesuatu yang anti mainstream yang pengen lo pamerin? Apa gue? Awal Prit. Tapi kalau misalkan naik pesawat jet pasti upload. Oke. Pertama, Pertama deh. kedua udah Nora. Nyetir pesawat ya sih? Bisa pilot. Tapi kan dia pengen banget tuh, kan dia punya duit. Punya duit. Ajarin gue. Ajarin Padahal gua. baru berapa bulan doang itu. Bisa jadi kan. Iya, oke juga sih. Kan anti mainstream dong. Iya. Lu kaya banget tapi lu ngendarin pesawat. Iya, selama ini gue pilotnya pena doang nih kata dia kan. Pena pilot. Iya, pulpen doang pilotnya. Iya, Kalau yang iya. miskin kan standar. standar. Ada biru. Lo apa teh? Kan ada nih kalau kita lihat di luar negeri, wah di rumahnya main sama singa, itu kan udah biasa tuh. iya, kan? iya. Itu status sosial tuh lo melihara Atau hewan-hewan. enggak memang apa yang lu pengen flexingin ketika lu kaya banget Oh, gitu kan kalau ya. gue ini, gue Apa? mendominasi lokasi berarti. Misalkan Oh, Kemang. gangster dong. Enggak dong. Kayak gangster gitu. Kemang. Heeh. Punya gue semua itunya. Tuh, usaha-usaha segala macam. Ada tuh muka lo begini tuh. Gue gitu. ada gue semua itu pasti itu nanti. Kos-kosan ate Iya. gitu ya, warkop ate. Gue dominasi Kemang ada ate. Oke. Flexing yang paling keren deh itu tempatnya Iron Man Oh di atas gunung, rumah lu mainin drone aja. This is my place. Oh, nice. Itu keren banget itu dah. Hampir dipakai sama Mas Dodit Mulyanto tuh. Dan dia beli kuda di tengah hutan, dia punya rumah. Lama-lama Iron Man dia lama-lama itu. Makanya. Pokoknya dia semua dipanggilnya Kakang Prabu. Tapi nggak enaknya kalau mana-mana jalan tuh. Jalan. Pasukannya jalan malah kayak gitu. Jalan. Makanya dia Pokoknya bertemannya sama Wilu Sableng sekarang. Panggilnya kalau ke sana nggak boleh bro. nggak boleh. Di sana. Ke sana. Iya. Tadi kita cukup banyak bahas soal arogansi di tempat umum atau jalanan yang ya banyak diberitain lah di sosmed gitu ya. Iya. Kalau sifat arogan yang banyak lo berdua jumpai di lingkungan terdekat, misalnya di lingkungan kerja tuh contohnya kayak apa? Atau nih gue boleh nanya nggak? Boleh. Di komunitas stand up lo? paling standarnya komunitas aja. Ya komunitas Kalau ya. dia Pasti nggak ada dong. Dia nggak lucu nyalahin penonton. Betul. Itu ada. Banyak. Kayak, penontonnya kagak kena sama jokes gua. Penonton kagak asik. Padahal bisa jadi jokes dia emang kagak kena. Kadang-kadang kayak gitu, kayak penontonnya udah ngantuk, udah kecapean, lu sih kelamaan. Jadi kayak dia kalau tapi lucu seger lagi nggak ngantuk. Nah itu ada tapi itu arogan banyak. Banyak sih gitu. Dan ada juga senior komunitas namanya Startup, Startup. Oh. Dia tuh udah lama di komunitas, tapi tidak lucu. Bener. Tapi dia pengen dihormatin. Maksud gue lu kalau mau dihormatin pakai kualitas bangsa. Bukan pakai power Bukan lama enggak nih. pakai power lama. Dan banyak kayak gitu. Dan alhamdulillah orang-orang kayak gitu yang udah 5 tahun, 7 tahun dia pergi sendiri. Dengan rasa malu. Iya kayak misalnya ada anak baru lucu namanya banget. bakatnya kan bisa itu lucu banget, dia ngerasa kayak gue udah lama Iya. kagak lucu, disalah-salahin. Lo jokes lo tuh terlalu ini dah, padahal dia sendirian diri. Ada anak baru kan, oh iya bang ya gitu. Lu lucu tapi berlebihan gitu. Aneh banget. Aneh banget, ada yang kayak gitu. Oke. Iya. Siap. Sebelum kita tutup obrolan penuh, maaf ternyata keren loh nih dua orang ini. Kritis lo. Iya nih udah diinpus tuh. kritis. Emang lo gak denger napas gua? Infusnya berapa watt ya bang ya? Emang abang tes? Ini airnya. Agak terang dia. Mandi sore. Kritis saya. Ya, oke. Kita mau main dikit nih. Jangan main-main dong. Kita serius dari tadi lo. Kita nggak main-main untuk urusan main. Dan Dari tadi lo ngomongin lucu soalnya. Ya lucu ini kan relatif juga. Gue mau ngetes nih kalian berdua nih ya. Iya. Oke.
Wrong answer only. Wrong answer only. Oke. Oke ya. Oke. Lengkapi kalimat ini. Ya. Buat orang-orang yang punya sifat arogan, ingat, di atas langit masih ada. Aduh, di otak gua ke situ lagi. Makanya. Sama nggak, Cuk? Iya. Tapi nggak boleh, nggak bisa masuk. Tetap sama. Ya karena Paling emang tinggi dia, top Pak. main kita, top main kita paling tinggi beliau. Oke, itu kan tadi disensor. Udah, lupakan. Oke. Pelan. Oke, siap. Buat orang-orang yang punya sifat arogan, di atas langit masih ada. Gua aja lah ya. Ya udah. Ya udah. Ini gampang, Hotman Paris. Di atas langit masih ada Oven Mare. Kan kaya. Betul. Buat orang-orang yang punya sifat arogan, ingat, di atas langit masih ada. Untuk rokok Jarum Super. Di bawah Iron Man. Panjang. Panjang apa nih? Emang lagi magang deh rokoknya. Dipoto langsung jadi ini. Jangan yang itu jangan. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu, sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Mataku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Oke, terakhir untuk Oke. Bang Jupri sama Ate nih. Yap. Boleh kasih, bukan jangan lah ya, tapi ya, Oke. ya sesuatu lah untuk Super Friends supaya tidak arogan dan selalu rendah Oh, hati. namanya Super Friends. Super Friends. Keren. Dimanapun berada, tapi pakai kata-kata yang satir. Ini buat orang-orang arogan lebih baik kasih makan perut daripada kasih makan ego. Nah, Gitu. Itu aja, Bang. Bisa aja. Nah, Udah dapet lah gua. Iya, oke. Buat teman-teman yang arogan di luar sana, flexing lu tuh tidak seberapa daripada flexing foto orang tua di Mekah. Wah, Jadi ada Halus kan? halus. Iya, backsound Hadat Alwi nanti Iya, tiba-tiba. iya. Iya, dari gue sebenarnya mau tapi gue takut. Nggak mau. Nih, buat pengguna Pajero aja kalau gua. Oke. Oke, siap. Buat pengguna Pajero, biarin aja mobil lu yang gede, jangan emosi lu. Nah, kayak tuh. gitu. Enak tuh. Iya. Gua masalahnya gua rasa peduli sama orang arogan bodo amat sih gua mah. Gak apa-apa. Jadi gak bisa gua Sekali gitu. acting aja Job biar Jadi lu. kalau ada orang arogan gua cuma bisa bilang anjing. Oke, terima kasih. Sama Bang Malguri, sama Ate. Terima kasih, Bang Bimo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini benar-benar terjadi di kehidupan. Maksudnya rendah hatinya. Soalnya kok apa yang terjadi di sini kejadian di dunia nyata kan puntung rokok di langit kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Oke, sukses terus Amin, buat amin, segala amin. rencana kegiatannya. Amin. Mudah-mudahan lancar Ya. di 2023 dan Betul, bawa betul. berkah buat kita semua ya. Ya. Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan podcast yang Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya. Masih barengan gua dan pokoknya stay tune terus ya. Gua Bimo Kusumo. Gua Jupri. Gua Ate. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu, sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi.
Tanggulan